Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Pertama-tama, saya mengucapkan syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Yang ambil khusus pada malam hari ini, acaranya diikuti oleh Bapak dan Bunda dari TK dan SD Islam Nurul Firdaus. Mulai nikmat sehat, longgar, Allah berikan kepada kita, sampai dengan nikmat hidayah bisa menetapi Quran hadis yang berbentuk jamaah. Atas peparing nikmat Allah tersebut, saya di sini mengajak bersyukur kepada Bapak dan Bunda dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Dan kepada para perantara agama yang telah memperantarai agama yang hak ini sehingga agama ini bisa sampai kepada kita. Saya juga mengajak bersyukur kepada Bapak dan Bunda dengan ucapan syukur alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Dan juga kepada bunda-bunda dan bapak-bapak, mayoritas bunda-bunda di sini ya, yang telah menyempatkan hadir pada Amrin Jami'in malam hari ini. Saya juga tak lupa bersyukur dengan ucapan syukur alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Baik, langsung saja mungkin akan saya membacakan beberapa kegiatan pada malam hari ini, yaitu yang pertama, nanti insya Allah kita akan sama-sama mengaji lah ya ibaratnya. Ini agenda perdana nih. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah yuridul khairil ghair gitu ya, menghendaki baik pada yang lain, ingin mencas keimanan dari dengan nasihat dan juga pemangkulan. Ya, tujuannya agar Bapak dan Bunda di sini ya tambah mantap, tambah survive di SD Islam Nurul Firdaus dan juga TK Nurul Firdaus gitu ya. Nanti insya Allah acara ini akan rutin dilaksanakan, adapun dewan gurinya mungkin akan bergantian insya Allah. Pada malam hari ini insya Allah diisi oleh Ustadz Dev Aryan Yusuf gitu ya. Nanti insya Allah ya bulan depan siapa gitu. Tapi adapun waktunya adalah di akhir bulan di hari Sabtu ya, malam Minggu. Setiap hari Sabtu malam Minggu di akhir bulan insya Allah kita akan mengadakan pengajian TK dan SD Islam Nurul Firdaus. Kemudian setelah pengajian nanti insya Allah akan diadakan musyawarah. Mungkin nanti ini mungkin untuk musyawarah perdana akan diikuti oleh SD saja. Adapun guru-guru TK, Bunda Rizka, Bunda Indri dan juga Bu Ari mungkin nanti bisa lebih dulu untuk selesai gitu kegiatannya ya. Persilakan untuk keluar dari Zoom gitu. Tapi adapun guru-guru SD mohon bisa tetap stay di ruang Zoom ini gitu. Kemudian yang terakhir nanti insya Allah akan ada pengumuman berkaitan dengan Teacher of the Month. Mon apa Moon? Gitu ya. Gitu. Oke, insya Allah itu 3 kegiatan pada malam hari ini. Amal soleh bisa diniati niat karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzaba, agar tidak musro ya, tidak sia-sia. Atas amal soleh Bapak dan Bunda sekalian, kami di sini syukuri, manajemen syukuri, alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokahnya. Adapun kegiatan pengajian nanti insya Allah lebih kurang maksimal lah insya Allah 45 menit, insya Allah nggak lebih, kurang ya monggo gitu ya, nanti ditentukan oleh pengajarnya bagaimana. Baik, insya Allah cukup pembukaan dari saya. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Insya Allah selanjutnya langsung diisi oleh Ustadz Dev Aryan Yusuf. Kepada Ustadz Dev dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillah, ini nikmat Allah, karunia Allah, izin dari Allah. Pada malam hari ini kita bisa bertatap muka secara virtual dari rumah masing-masing. Audionya dengung tapi ya. Teknologi dan juga bagian dari hikmah pandemi. Kalau nggak ada pandemi mungkin nggak kepikiran bisa pertemuan secara virtual. Ini semuanya karunia Allah, nikmat Allah, izin dari Allah yang jelas. Yang hadir semua pada malam hari ini semuanya sehat. Kalau nggak sehat, ya nggak mungkin bisa live di depan HP atau di depan laptopnya. Kemudian yang kedua, yang jelas semua yang hadir pada malam hari ini, selain sehat juga ditetapkan di dalam hidayahnya. Ditetapkan di dalam keimanan. Hidayah, ngapain? Ya orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah atau kita nggak dapat hidayah ngapain ya malam-malam seperti ini? Malam minggu pula. Enaknya kumpul-kumpul dengan keluarga, santai weekend, main ke mall. Belum boleh main ke mall ya? Oh boleh, tapi harus nunjukin kartu vaksin. Nah, Ya, kartu vaksin. jadi sehingga ada dalil baru, man dakhalal mall faqad wajabat lahul vaksin. Nah itu ya. Man barang siapa dakhala yang masuk al mall pada mall, wajabat lahu maka wajib baginya opo al vaksin. Nah itu. Enak ya. Nah, jadi kita yang hadir pada malam hari ini, alhamdulillah Allah berikan sehat dan berikan iman, hidayah, dan juga Allah berikan aman. Kalau nggak aman, tentu kita tidak bisa sesantai ini di dalam melakukan pertemuan secara virtual. Bayangkan kalau ada gempa bumi atau ada tsunami atau angin puting beliung atau apa ya, kondisi perang yang nggak aman ya, nggak mungkin bisa melakukan pertemuan seperti ini. Nah, jadi kita malam hari ini alhamdulillah Allah memberikan nikmat iman, kemudian nikmat imun dan kondisinya aman. Akhirnya amin ya. Nah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini juga kalau menurut parameter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ini sudah tergolong orang-orang yang memiliki, seolah-olah memiliki seluruh dunia ini. Lah kok bisa? Ya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang di pagi hari badannya sehat, lingkungannya kondisinya aman, dan ada yang dimakan hari itu, maka sungguh dia seolah-olah memiliki seluruh dunia. Nah, jadi kalau itu kan bangun pagi dari sabda Nabi. Nah, ini sama saja, dari sore keadaannya aman, dan ada yang kita makan hari ini, alhamdulillah, badan kita sehat, maka seolah-olah kita memiliki seluruh dunia ini. Itulah, maka kita harus bersyukur. Nah, supaya kita bisa bersyukur, ya harus sering kita renungkan. Harus kita cari jalannya syukur itu di mana. Kalau kita nggak mau cari jalannya syukur, ya akhirnya hidupnya menderita terus. Karena yang dibayangkan, yang diharapkan adalah sesuatu yang tidak ada. Sementara yang sudah ada, yang banyak sekali ini, terlupakan. Nah, saya mengajak pada semuanya untuk bersyukur kepada Allah. Karena bersyukur itu membuat nikmat yang sudah ada menjadi ternikmati dan akan menarik nikmat yang belum ada menjadi datang. Itu kalau kita mau bersyukur.
Alhamdulillah. Kalau kalau di Arab bahasa pasaran itu kalau mengucapkan syukur, mengucapkan terima kasih, syukron. Nah, syukron. Nah, jadi kalau kalau apa nanti umroh atau pergi ke Mekah ya saya doakan mudah-mudahan semua guru-guru novis bisa berangkat umroh, berangkat haji ya. Di sana nanti ada apa percakapan. Syukron, syukron. Nah, itu berarti terima kasih, terima kasih. Ya, langsung ya. Pak Syukron jadi agak tersanjung. Hadir. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya juga bersyukur pada malam hari ini bisa silaturahim pada orang-orang hebat, para pendidik, para pengajar, para pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa, para guru, semuanya yang sangat luar biasa. Saya senang sekali bisa bertatap muka, bisa sharing, bisa silaturahim pada malam hari ini. Karena ya kita sama, ya background kita sama ya, sama-sama guru, sama-sama pengajar, sama-sama pendidik, ya kita bisa sharing-sharing, alhamdulillah. Dan luar biasa memang Nurul Firdaus itu sudah ada sejak lama. Ini kita silaturahim dulu ya, ngobrol dulu, nanti gampang lah nasihatnya. Karena lama nggak ketemu, masuk langsung nasihat ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu, kenalan aja belum. Ya kalau Pak Sukron sudah kenal, yang lain kan belum. Ya, ini nggak afdol kalau nggak kenalan. Tak kenal maka, kenapa pertanyaannya? Tak kenal maka, ya maka kenalan. Tak kenal maka kenalan. Jadi anak saya yang pertama itu kayaknya dulu itu termasuk siswa yang pertama di Nurul Firdaus waktu masih TK. Jadi sekolahnya itu di ruko yang sekarang jadi toko perabot itu ya, belakang Sumber Harta itu ada ruko, yang seberangnya Alfamart, seberangnya ruko Alfamart itu kayaknya dulu TK itu ya, TK Nurul Firdaus itu. Nah, jadi bukan hal yang asing lagi Nurul Firdaus. Dan alhamdulillah tahun lalu ya, itu juga anak saya sekolah di SD Nurul Firdaus. Nah, insya Allah yang ngajar-ngajar sering ketemu saya kalau saya antar jemput gitu ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang sudah lama tidak tatap muka secara langsung, bisa silaturahim melalui virtual ini. Dengan Ibu Nurul Wijayanti ya, sudah lama juga kenal ya. Dari mulai belum ada WA, belum ada BBM, dulu kenal melalui Milis Cokam kalau nggak salah ya. Milis Cokam itu Ibu Nuri itu rajin nulis di Milis Cokam. Nah, terus berkembang ya alhamdulillah. Dan bersyukur sekali akhirnya atas izin Allah Nurul Firdaus bisa berkembang sampai sekarang ini. Nah, ini karena kehendak Allah ya. Kita latih bahwa semuanya itu kita kembalikan kepada Allah. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kehebatan siapa-siapa, bukan karena kehebatan para guru, tidak, tetapi hakikatnya itu karena Allah meridhoi. Allah meridhoi, Allah merestui, Allah memberikan kasih sayangnya, sehingga diizinkan oleh Allah bisa berkembang. Berkembang sampai saat ini, sampai punya SD. Dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Kenapa Allah ridho? Ya karena mungkin ya para tenaga-tenaganya, guru-gurunya ikhlas semuanya, ya, mengajarnya ikhlas karena Allah lillahi ta'ala, semata-mata mengharapkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, sehingga Allah pun ridho. Itulah yang harus kita pertahankan, supaya terus berkembang diridhoi oleh Allah, berkembang berbuah, berbarokah ila yaumil qiyamah untuk kelestarian Quran hadis jamaah. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Nama saya tadi sudah disebut oleh Pak Sukron. Nama saya itu ada di bawah layar, Dev Aryan Yusuf.
Bagi yang belum kenal, nama bekennya Uday. Uday itu inisial ya. Dan yang ngasih nama bukan saya, tapi teman-teman. Daripada nyebutnya susah, ya panggil aja Uday, Ustadz Dev Aryan Yusuf. Gitu ya. Saya ini stok lama sebenarnya di Jakarta Timur ya. Dari tahun 97 saya dari Jakarta Timur. Dan saya sejak SMP itu sudah bergelut di dunia pendidikan. Saya sejak SMP itu sudah ngajar cabai rawit. Jadi murid-murid saya anak-anak SD, karena dulu tinggalnya di komplek. Nah, di situ biasa kan kalau di komplek itu biasanya cabai rawitnya banyak. Nah, sampai sekarang di mana-mana ada komplek jamaah itu mesti cabai rawitnya banyak ya, karena itu hiburan jamaah yang paling menyenangkan gitu. Nah, sehingga saya dari SMP itu sudah ngajar cabai rawit. Saya senang ngajar. Senang ngajar, senang menyampaikan sesuatu, senang pokoknya ya walaupun dengan materi yang sudah saya miliki, sebatas materi yang saya bisa. Tapi kalau yang namanya SMP ngajarin anak SD, insya Allah nggak akan kehabisan materi ya. Nah, saya ngajar cabai rawit, nah, kemudian dari situ saya sudah mulai bagaimana mempelajari watak-watak anak, watak murid-murid saya. Ya. Alhamdulillah berkembang. Murid saya cabai rawit dulu ada yang sekarang jadi Paku Bumi, dan ada yang jadi penerobos, muda-mudi penerobos pusat dan lain-lain lah. Nah, saya dari kecil hobinya baca buku psikologi, buku pengembangan diri. Nah, sampai akhirnya setelah saya SMP, SMA masih ngajar juga. Kemudian saya tes jadi mubalek, alhamdulillah langsung ngajar juga di Pondok Kertosono waktu itu. Jadi kalau santri-santri yang mau tes mubalek lewat Pondok Kertosono itu tes terakhir, nah itu saya termasuk salah satu pengetesnya. Ya saya senang aja menjalani itu. Saya sengaja ini untuk awal cerita ini supaya kita itu ada kebanggaan menjadi guru, menjadi pendidik, menjadi pengajar itu ada rasa bangga, rasa syukur, rasa bahagia. Jadi saya di Kertosono itu 4 tahun. 4 tahun saya di Pondok Kertosono, saya ngetes calon mubalek balighot, yang termasuk itu fase atau tahapan yang paling ditakuti oleh para santri-santri, karena itu penentuan terakhir. Kalau sampai Kertosono nggak lulus, ya sudah, mereka harus ngulang lagi. Nah, jadi penentuan terakhir di Kertosono, semua pondok-pondok seluruh Indonesia, kalau sudah tahap terakhir pasti masuk lewat Kertosono kalau pengen jadi mubalek-balighot. Nah, di situ saya terus belajar dan terus mendalami, menekuni dunia pendidikan. Ya alhamdulillah saya menikmati, dan kalau menikmati itu enjoy. Nah, saya harapkan juga para guru-guru di Nufis ini menikmati pekerjaannya, enjoy dengan pekerjaannya, ngajar. Ya. Komunikasi dengan anak didik itu nikmat, menyenangkan, menghilangkan stres. Ya. Dan sebaliknya, komunikasi dengan murid malah tambah stres. Wah, nggak bisa begitu kalau kita sebagai pendidik, sebagai pengajar itu. Kalau lama nggak ketemu santri, nggak ketemu murid itu kangen, pengen bisa berinteraksi lagi, pengen bisa bercanda, bersendagurau, bermain bersama, bernyanyi bersama, bercerita bersama itu ya. Nah, kemudian dari Kertosono saya akhirnya di Jakarta, lalu tugas di kelompok di Jakarta, termasuk saya ikut merintis pembangunan Pondok Syairullah bersama Pak Ismail, Pak Jupri, waktu itu bertiga kita survei kemana-mana, studi banding ya. Gimana ini Jakarta Timur 3 supaya bisa punya pondok. Alhamdulillah waktu itu bismillah dengan tekad, ya nekat pokoknya, memang harus nekat. Kalau nggak nekat nanti takut-takut malah nggak jadi berdiri. Dengan murid hanya 18 waktu itu. 18 santri,
kita didik terus, kita bina terus. Alhamdulillah, ya makin berkembang, dan hingga Pondok Sairullah sekarang ini menjadi pondok yang lumayan besar. Dan alumni-alumni Nufis banyak yang masuk Pondok Sairullah, termasuk yang seangkatan anak saya kemarin, Bianca, itu banyak yang masuk Pondok Sairullah, sekarang sudah masuk asrama, alhamdulillah. Itu pondok yang terkenal di dunia sampai akhirat itu ya. Jadi ya dari New Zealand aja mondok ke situ, dari New Zealand. New Zealand itu sebelah baratnya Banyuwangi sana, yang sana terus turun ke selatan, nah itu nembus New Zealand. Nah, bahkan dari Kediri itu kan pusatnya pondok ya, tapi mondoknya ke Sairullah, itu kan aneh. Tinggalnya di dekat pondok, bahkan tinggal di Gading Mangu, mondoknya di Sairullah. Nah, itu ya. Jadi sampai sekarang amal soleh saya di Pondok Sairullah sebagai wakil ketua pondok. Nah, ketuanya Pak Ismail, kemarin Pak Jupri almarhum, terus digantikan oleh Pak Ismail. Dan saya masih terus aktif di dalam dunia pendidikan oleh santri-santri di Pondok Sairullah. Nah, juga di dunia dakwah, dulu saya siaran di Radio Samhan dengan Mas Heri, sebelum ada Lantabur dulu ya, kita siaran, kita main-main dulu ya, siaran melalui HT, melalui alat komunikasi itu yang dipakai Senkom, selama lama-lama naik ke radio, lama-lama bikin TV, bikin Lantabur TV. Nah di situ saya gembira menjalani, enjoy ya. Nah di dalam dunia pendidikan dan dunia dakwah, alhamdulillah. Lalu berkembangnya ke sini, saya dipercaya untuk membimbing jamaah umroh, jamaah haji ke Tanah Suci. Hampir setiap bulan saya bimbing umroh di Arminareka. Yang sekarang libur ya, 2 tahun saya nggak berangkat. Nah, artinya ketika membimbing umroh itu kita seperti ngangon, tahu ngangon ya, mengembala. Kalau jamaah satu bis ada 45 itu kita gembala, kita pelajari wataknya, kita pahami karakternya, lalu bagaimana kita mentreatment, kita menservis mereka supaya para jamaah itu puas, gembira, senang, terbimbing dengan baik. Nah ini ya, itu memang satu hal yang saya sukai ya, berhubungan dengan bimbingan-bimbingan, dengan pembinaan-pembinaan itu. Nah, lalu di Arminareka itu juga ada yang namanya motivasi umroh. Motivasi umroh itu, jadi orang diundang, ngumpul, kayak seminar begitu, terus kita motivasi supaya tergerak hatinya untuk berangkat umroh. Yang tadinya nggak kebuka, wawasannya jadi kebuka, jadi akhirnya bisa berangkat. Alhamdulillah Allah paring seperti itu. Jadi sebelum pandemi itu saya hampir tiap bulan keliling ya ke seluruh Indonesia. Sudah pernah saya datangi kecuali Kalimantan itu belum semua kota. Tapi kalau Sumatera semua ibu kotanya sudah pernah saya datangi. Sulawesi juga, Pulau Jawa, bahkan di Papua juga sudah. Nah, itu sedikit latar belakang saya. Artinya apa? Jadi saya diundang ketemu dengan guru-guru ini, saya senang sekali. Ketemu dengan rekan sejawat, seprofesi. Nah, berbagi kebahagiaan di sini, berbagi kebanggaan, berbagi rasa syukur. Bahwasanya Allah mentakdirkan kita, Allah menjadikan kita para tenaga pendidik, para pengajar ini, kita harus bersyukur, harus bahagia, senang, gembira. Kenapa? Karena ini suatu qadar yang sangat baik. Qadar yang sangat baik. Coba. Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang guru, seorang pendidik, seorang pengajar, seorang segala-galanya loh Nabi Muhammad itu. Bahkan ada satu kisah ketika itu Nabi Muhammad sedang naik khimar. Sebagian riwayat tadi menerangkan naik khimar atau naik onta. Boncengan
bersama anak kecil yang usianya baru 7 tahun, 8 tahun. Anak kecil itu namanya Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas itu ternyata masih sepupunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu seneng ngajak main anak kecil, ngajak jalan-jalan anak kecil. Recording in progress. Nabi Muhammad itu seneng mainan dengan anak kecil. Nanti kalau sudah waktunya sholat, ayo sholat nak, sudah selesai yuk. Ya. Coba, seorang Nabi itu saudara. Sayang dengan anak kecil. Menikmati, enjoy. Karena di balik dari anak kecil itu, di situ ada harapan bahwa ini nanti anak menjadi generasi penerus yang akan melanjutkan perjuangan, yang akan menjadi penerus. Kalau bangsa ya penerus bangsa, kalau kita di kondisi jamaah ya menjadi penerus perjuangan Quran hadis jamaah. Dan apa yang Nabi lakukan terhadap Ibnu Abbas? Ibnu Abbas didekati, kemudian dikatakan, ya gulam. Ya gulam itu artinya apa? Wahai anak kecil. Kalau di dalam bahasa Arab, ya gulam itu panggilan yang sangat sopan. Kalau panggilan kasarnya, ya walad. Walad, nak, bocah, tong, sini tong. Itu kasar ya. Tapi kalau Rasulullah memperlakukan, saat itu Rasulullah tentu karena sudah menjadi Rasul, jadi usianya sudah di atas 40. Karena diangkat menjadi Rasul, beliau usia 40. Nah, usia di atas 40, memperlakukan seorang anak umur 7 tahun, 8 tahun dengan sangat sopan. Ya gulam. Bukan, hei bocah, le. Enggak begitu, ndok, enggak. Ya gulam. Itu sangat sopan. Kalau mungkin bahasa Indonesia apa? Wahai anakku, gitu ya. Wahai anakku, sini nak. Apa kata Rasulullah? Ala u'allimuka atau u'allimuka kalimatin. Aku akan ajari kamu satu kalimat. Jadi ini sangat bahasa yang sangat sopan sekali. Sini nak, bapak atau ibu mau ngajari kamu, mau ngasih tahu kamu dengan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kamu. Rasulullah mengatakan demikian terhadap anak usia 7 tahun, 8 tahun. Apa kata Rasulullah? U'allimuka kalimatin. Aku ajari engkau dengan beberapa kalimat. Kalau kamu mau menjaga kalimat itu, maka kamu akan dijaga oleh Allah. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah, jagalah Allah, maka Allah akan berada di depanmu. Takun jahadaka. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolonglah kepada Allah. Saudara sekalian, ini satu tauladan yang sangat baik. Seorang nabi saja dengan bahagia, dengan bangga, dengan senang hati mengajarkan satu pengenalan kepada Allah terhadap anak usia 7 sampai 8 tahun. Karena pada waktu Rasulullah wafat itu Ibnu Abbas baru usia 13 tahun. Jadi masih sangat belia meninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang contoh ya. Nanti kita bahas lagi. Apa pesan Rasulullah kepada Ibnu Abbas itu kita perdalam lagi dan itu sangat luar biasa. Saya ingin lagi mengambil contoh seperti Luqman Al-Hakim. Tahu Luqman Al-Hakim? Seorang ulama pada zaman Bani Israel yang akhirnya nama Luqman Al-Hakim ini dijadikan salah satu nama surat di dalam Al-Quran. Surah Luqman. Coba nanti kalau sempat Bapak Ibu buka surat Luqman antara ayat 13 sampai dengan ayat 19. Isinya nasihat-nasihat kepada anaknya, kepada putranya, dengan kalimat yang sangat sopan. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi ya bunayya. Jadi ya bunayya, wahai anakku. Nanti kita bahas isi ayatnya ya, kalau ada waktu. Jadi saya ingin menunjukkan di sini bahwa para ulama-ulama terdahulu, termasuk Nabi Muhammad SAW itu sangat perhatian kepada anak kecil. Jadi punya jiwa mendidik, punya jiwa mengajar yang sangat tinggi.
Dan itu bagi para guru-guru yang saat ini di Nurul Firdaus, Masya Allah, ini peluang untuk ikut meneladani, mewarisi apa yang dulu telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para ulama-ulama zaman dahulu. Memberikan pendidikan kepada anak-anak. Memberikan ilmunya kepada anak-anak dengan penuh kasih sayang. Bukan dengan terpaksa. Dan kalau kita tahu apa hasilnya, Masya Allah, mungkin nggak akan pernah mau meninggalkan profesi sebagai guru. Jadi saya ingin mengambil suatu analogi begini. Seneng nggak sih kalau kita ini punya passive income? Seneng nggak sih kalau kita ini nggak usah kerja, tiap hari makan, tidur, piknik, jalan-jalan, kumpul bersama keluarga, sudah nggak ngapa-ngapain, tapi rekening kita masuk terus, uangnya masuk terus. Jadi punya passive income. Pasti itu dambaan setiap orang. Ya kan? Sudah nggak ngapa-ngapain, tapi rekeningnya terisi terus. Bukan capek ngapa-ngapain, tapi rekening nggak keisi-keisi. Ya, itu kebanyakan orang seperti itu. Ya. Nah, tentu ini satu kebahagiaan. Apalagi kalau itu bukan hanya uang yang masuk rekening, tapi sesuatu yang bermanfaat bagi kita besok pada hari di mana harta itu nggak ada gunanya, pada hari di mana pangkat jabatan itu nggak ada gunanya, pada hari di mana kemewahan dunia nggak ada gunanya, yang berguna saat itu hanya amal ibadah. Dan ternyata amal ibadah kita semenjak kita mati sampai hari kiamat itu terisi terus, mengalir terus pahalanya. Apa nggak seneng, Pak? Apa nggak seneng, Bu? Ya, apa nggak seneng, Pak? Orangnya sudah mati, sudah di kuburan, nggak ngapa-ngapain, tapi pahalanya ngalir terus. Dapat dari mana itu? Kok bisa seperti itu? Nah, itulah para guru. Teman-teman semuanya mengajarkan satu kalimat, dua kalimat. Satu contoh akhlak, dua contoh akhlak, tiga contoh. Ditiru oleh murid-muridnya. Diikuti oleh murid-muridnya. Diamalkan, dipraktekkan terus. Sementara kita sudah mati, pengajarnya, gurunya sudah mati, pahalanya terus mengalir. Itu yang namanya ilmun yuntafa'u bihi. Idza matal insan in qata anhu amaluhu illa min salatati asya. Ketika manusia meninggal dunia, putus semua pahalanya kecuali 3 perkara. Yaitu sedekah jariyah, au ilmun yuntafa'u bihi, awalatun sholih yad'ulah. Jadi amal jariyah, sedekah untuk jariyah, pembangunan masjid dan lain-lain, sarana ibadah, kemudian ilmu yang bermanfaat. Disinilah bahagianya seorang pengajar, seorang pendidik. Karena mengajarkan ilmunya, memberikan ilmunya, kemudian dipraktekkan oleh murid-muridnya, maka selama ilmu itu terus dipraktekkan, bapak-bapak, ibu-ibu guru yang mengajarkan mendapatkan aliran pahalanya. Mungkin pada hari kiamat kelak, ketika teman-teman kita yang bukan guru melihat, loh kok enak ya pahalamu kok banyak. Dapat dari mana? Oh ini karena dulu aku ngajari anak kecil tuh wudhu, sholat, bagaimana tata krama, bagaimana berakhlak mulia. Terus dipraktekkan sama anak-anak. Jadi saya sudah mati, pahalanya ngalir terus. Nah, mungkin orang yang nanya itu berpikir gini, aduh kalau gitu dulu waktu di dunia, aku jadi guru saja. Aku jadi pendidik saja. Kalau tahu pahalanya seperti ini. Itulah. Maka kita bersyukur. Alhamdulillah Allah mentakdirkan teman-teman semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, menjadi pendidik. Peluang yang sangat besar ini. Nah, oleh karena itu, di dalam kita menjalankan tugas sebagai pendidik, sebagai pengajar itu, harus benar-benar ikhlas. Dari hati. Jangan terpaksa. Jangan dianggap ini satu beban.
Kan tidak mungkin toh kalau kita paham dengan fadilahnya, kita masih menganggap ini satu beban. Nggak mungkin rasanya. Umpama kalau urusan dunia ya, urusan dunia ini, bapak-bapak, ibu-ibu disuruh kerja lembur di pabrik sampai jam 3 malam, tapi digaji per jamnya 100 juta. Apakah kerja itu masih dianggap beban? Kan tidak. Dengan senang hati menjalani. Walaupun melek-melek sampai jam 3 pagi, tapi dia ingat per jamnya dapat tambahan 100 juta. Bukan satu beban lagi melembur sampai dini hari. Sama halnya dengan kita menjalani profesi sebagai pengajar ini. Sebagai guru, sebagai pendidik. Manakala kita ingat pahalanya, ingat keutamaannya, maka mengajar, mendidik bukan satu beban lagi. Tapi suatu kerinduan, suatu kebanggaan, suatu pekerjaan yang ingin dijalankan dengan totalitas. Karena apa? Karena my boss is Allah. Bosku ini Gusti Allah. Bos saya Gusti Allah, saya diberi amanah oleh Gusti Allah, ditakdirkan menjadi pendidik, menjadi pengajar, dan aku kelak bertanggung jawabnya bukan kepada ketua yayasan, bukan kepada kepala sekolah, tapi kepada Allah. Kalau sudah begitu ringan, saudara, mau santrinya offline kek, mau santrinya online kek, nggak jadi masalah. Yang penting kita jalani pekerjaan itu dengan ikhlas lillahi ta'ala, mengharapkan ridhonya Allah. Kalau nggak ngajar itu panas dingin. Jadi kalau sehari nggak ngajar itu panas dingin, perut mual, perut mual-mual, mata berkunang-kunang, ya kayak gitu. Begitu ngajar tuh jadi imun. Nah, ya, coba praktekkan, hayati nih, ya. Ketika ngajar bikin gembira, senang, itu jadi imun yang sangat luar biasa. Imunitasnya jadi naik. Karena kita menyampaikannya dengan gembira, dengan senang hati. Keluar dari hati yang terdalam. Ada rasa bangga, ada rasa bahagia, ada rasa syukur. Alhamdulillah. Kemudian Nabi SAW pernah bersabda, "Man dalla ala khairin, falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sama seperti orang yang mengerjakan kebaikan itu. Sekarang saya tanya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu guru ini mengajarkan kebaikan, menunjukkan kebaikan kepada muridnya, ada berapa kebaikan? Pasti nggak terhitung toh. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kita tanamkan, kebaikan-kebaikan yang kita sampaikan. Ya. Kemudian kita ajari tata cara ibadah. Itu banyak sekali. Kemudian dipraktekkan oleh murid-murid kita. Murid kita ada berapa? Misalkan ada 6 orang, praktek semua, sholat duha. Maka Bapak Ibu yang ngajari sholat duha, yang menggerakkan sholat duha, ikut dapat pahala sholat duhanya 6 orang. Apa enggak penak kayak begitu? Nah iya, Masya Allah. Karena dalilnya orang yang menunjukkan pada kebaikan, mengajak pada kebaikan, mendapatkan pahala sama seperti yang mengerjakan, tanpa mengurangi pahalanya yang mengerjakan. Itu baru sholat duha. Ngajari sodako, ngajari berbakti kepada kedua orang tua, ngajari tentang ketuhanan, kekuasaan Allah, dikenalkan santri-santri kita, murid-murid kita kepada Allah yang berhak disembah, yang wajib disembah, yang harus ditakuti, dan sebagainya. Maka kebayang di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, para guru-guru, bahwa ini satu profesi yang sangat membahagiakan bagi kita semuanya. Ayo kita semangat ya di dalam memberikan pengajaran, pendidikan kepada santri-santri kita, kepada murid-murid kita. Kita harus jalankan itu semua dengan totalitas, dengan segala yang kita bisa. Itu ada nilai tersendiri di sisi Allah. Bahwasanya manakala kita sudah melakukannya secara totalitas, secara maksimal, Allah akan memberikan kemudahan, Allah akan memberikan pertolongan, dan Allah juga akan memberikan pahala yang besar. Motivasinya itu, saudara. Jadi ya mohon maaf nih, jangan kita semata-mata orientasi pada salary. Apa salary itu? Pada ukhro, ya, atau pada gaji.
rezeki dari Allah itu luas, bisa dari mana-mana. Ya. Nah, yang kita didik ini adalah putra-putra jamaah, anak-anak jamaah, generus-generus jamaah. Dan sekolah Nufis ini bukan hanya semata-mata sekolah dunia, tapi juga untuk menanamkan kefahaman-kefahaman jamaah. Juga untuk menanamkan akhlak-akhlak yang mulia, maka dinamakan sekolah karakter. Maka bisa dikatakan para guru-guru di Nufis ini ya nggak ada bedanya dengan para mubalik-mubalikot yang ngaji cabai rawit di masjid. Artinya apa enggak? Yang saya maksud nggak ada bedanya, pahalanya itu sama. Jangan merasa aku ini kerja, ini sekolah, ini urusan dunia. Jadi ya inilah sesuaikan, gajinya cuman segini kok, mau kerja keras maksimal itu ya nggak, hitungannya nggak masuk, misalnya begitu ya. Cara berpikir kita jangan menggunakan matematika dunia. Karena memang beda ini. Ya kalau di sekolah umum, di luar silahkan. Mungkin Pak Sukron punya sambilan jadi kepala sekolah di Al-Azhar nanti misalnya. Hitung-hitungan gaji silahkan. Oh saya digaji segini nggak mau. Oh saya ini sekolahnya 4S kok, S3 aja sampai naik ke 4S. Ya kan? Nah, cuma digaji segitu, enggak bisa. Nah, tapi kalau di Nurul Firdaus ini, ada nilai perjuangannya. Ada nilai amal solehnya. Dan nilai perjuangan, nilai amal soleh itu hasilnya melebihi gaji tiap bulan kita. Silakan diamalkan, dipraktekkan, diyakini. Kita akan merasakan barokah-barokahnya nanti. Allah berikan barokah, Allah berikan kecukupan, Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah berikan kedamaian di dalam hati. Karena apa? Semua yang kita lakukan selalu kita sandarkan kepada Allah. Jadi kalau segala sesuatu sudah disandarkan kepada Allah, nggak bisa digoyahkan. Karena apa? Aku tidak mencari penilaian orang, nggak cari penilaian siapapun, aku hanya nyari penilaian Allah. Apapun kata orang, yang penting Allah ridho, Allah seneng, aku bahagia. Allah tahu kok, Allah melihat kok, Allah mendengar kok doa-doaku. Allah nggak mungkin membiarkan aku kelaparan. Nanti aku punya istri, punya anak, nggak mungkin istriku, anakku ditelantarkan oleh Allah. Gara-gara aku ini ngurusi cabai rawit, ngurusi para generasi penerus. Ini harus kita tanamkan keyakinan itu. Ya ayyuhalladzina amanu intan surullaha yansurkum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Kita menempatkan diri, kita sekarang jadi guru ini sudah menempatkan diri di dalam garis pertolongan. Dalam koridor perjuangan, yang dimana koridor perjuangan ini nggak akan meleset pertolongan Allah. Pak, saya ini sudah bertahun-tahun ngajar ya, begini-begini saja, nggak ada peningkatan. Nah, koreksi diri. Mungkin ada yang salah niatnya. Mungkin ada yang kurang ikhlas. Mungkin ada yang masih tidak karena Allah. Masih kecampur dengan duniawinya terlalu banyak. Coba dirubah. Bismillah ya Allah, ini jadi amalan andalan saya. Loh begitu. Ngajarku ini, didikku ini jadi amalan andalan saya. Pokoknya kalau dalam bahasa Arabnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa ngajari wa didiki, apalagi semuanya lillahi rabbil alamin. Karena Allah, pokoknya urip matiku, ngajarku, amal solehku ini lillahi rabbil alamin. Terserah Gusti Allah nanti akan memberiku apa. Dan saya yakin, kita semuanya yakin dengan dalilnya, Allah tidak akan menyia-nyiakan pada kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh hambanya. In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikanmu akan manfaat bagi dirimu sendiri. Ya. Pak Miftah misalnya, amal soleh di Nufis, sungguh-sungguh, loyal, ikhlas, karena Allah. Mungkin kebaikan-kebaikan Pak Miftah tidak terbalaskan dengan gaji yang sesuai, barangkali, mohon maaf. Atau mungkin tidak ada ucapan terima kasih atau apresiasi dari ketua yayasan atau apa. Wis gak penting itu. Yang penting apa yang dilakukan Pak Mas Miftah itu totalitas lillahi ta'ala itu sudah mendapatkan ridhonya Allah, kasih sayang Allah itu sudah pol, melebihi segala-galanya.
Atau Pak Guru yang lain? Atau Bulis yang bagian ngurusi pembayaran. Wah, saya gimana Pak? Saya kan nggak ngajar. Lah, tapi kan ikut membantu kelancarannya di situ. Ikut dapat pahalanya juga. Jadi inilah kelebihannya kalau kita di Nufis itu. Ada nilai perjuangannya, ada nilai amal solehnya. Di mana kalau kita tekuni, kita tetapi, kita jalani dengan ikhlas, di situ ada pertolongannya. Nah, maka oleh karena itu, dalam kondisi apapun, ya termasuk kondisi sekarang ini masih online, ya, di mana online ngajar cuma 1 orang, 2 orang. Loh. Bapak Haji Nur Hasan, almarhum Bapak Haji Nur Hasan itu, ini saya dapat cerita dari pelaku perjuangan. Dia cerita, pernah Bapak Haji Nur Hasan itu nasihati 4 anak cabai rawit. Ini cabai rawit 4 orang ya, nasihati oleh Pak Haji Nur Hasan. Nasihatnya ya sungguh-sungguh serius, ya metiti kayak nasihati jamaah sak masjid, semangatnya sama, ya kan? Semangatnya sama, kemudian energinya, powernya juga sama. Terus ada yang tanya, Pak Haji Nur Hasan, ngajar cabai rawit kok kayak begitu, kok semangatnya kayak ngajar orang sak masjid. Nah, apa kata beliau? Ini nih calon penerus perjuangan. Ini aset. Kalau sampai ini jadi, wah, nanti perjuangannya itu bisa dampaknya, efeknya melebihi dari orang sak masjid ini. Nah itu. Jadi kalau misalnya kita ngajar online, kita tahu, aduh yang online cuma 2, yang online cuma 1, semangatnya jangan berkurang. Karena kelihatannya saja itu, yang online cuma 1 orang ya kan. Tapi malaikat-malaikat emang nggak online juga. Ikut online itu malaikat. Ya, malaikat-malaikat ikut online. Ini lagi malaikat yang di kanan kiri kita. Gitu. Siapa Pak Guru, Bu Guru, saya nggak hafal semuanya namanya. Tadi ada Ibu Nisa, ya Ibu Nisa di depan HP mendidih. Jadi anak-anak, kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua. Ya, semangat, walaupun yang diajari 1 orang, tapi powernya sama. Itu nanti dicatat oleh malaikat. Wah, ini berarti benar-benar ini ya, luar biasa perjuangannya. Allah juga melihat, Allah ridho. Nah, kalau sudah Allah ridho, hidup kita ini mau apa lagi? Kalau sudah diridhoi oleh Allah, itu sudah segala-galanya, saudara. Ya, sekarang misalnya apa artinya rumahnya megah, mobilnya banyak, duitnya banyak, tapi Allah nggak ridho. Ya, nggak ada artinya itu. Nah, kalau Allah ridho itu semuanya akan diberikan kebahagiaan, kecukupan, hati itu tentram. Walaupun makan hanya pakai nasi hangat, ayam goreng, hati ampela itu nikmat sekali ya. Nah, saudara sekalian, jadi kita ini tentu punya tujuan jangka panjang, yaitu tujuan akhirat dan juga jangka pendeknya nanti kita punya keluarga, punya anak, ya nggak? Punya cucu, punya menantu. Nah, apa yang kita tanam di sini, dari Nufis ini, mungkin kita belum mendapatkan balasannya, tapi yakinlah nanti anak cucu kita, mungkin cicit-cicit kita ini akan merasakan manfaat dari apa yang kita tanam. Gitu ya. Nah, sekarang misalnya kita nih, yang hidup sekarang ini. Kok kita selalu dapat kemudahan-kemudahan ya? Kok saya selalu ditolong oleh Allah? Kok saya selalu mendapatkan solusi setiap ada masalah? Bisa jadi kejadian itu buah dari kebaikan orang tua kita dulu yang pernah ditanam. Pada masa itu Allah belum sempat balas, maka dibalesnya kepada anak cucunya. Kebaikan itu nggak akan meleset, kembali kepada yang melakukan. Maka kalau para guru-guru ini semangat, ikhlas, totalitas, betul-betul menjiwai, mendidik para calon generasi penerus ini dengan sungguh-sungguh, yakinlah nanti dampaknya insya Allah keluarga kita, anak-anak kita juga akan dijaga oleh Allah, akan diberikan perlindungan oleh Allah, akan ditolong oleh Allah. Makanya dalam perjuangan ngajar ini bukan hanya untuk diri kita sendiri manfaatnya, tapi juga kita pikirkan anak-anak kita akan merasakan manfaatnya, akan merasakan dampaknya juga. Itu ya, alhamdulillah jazakumullah khairah. Nah, sebagai nasihat pokok kita 5 babnya tetap jangan ditinggalkan, yaitu ngaji kita ya, walaupun sudah Bapak Ibu guru, ngajinya tetap harus dipersungguh, ilmunya ditambah. Karena kalau Bapak Ibu nanti ilmu agamanya banyak,
punya banyak bahan nanti di dalam mendidik para murid-muridnya. Didikannya semuanya didikan berdasarkan Quran hadis. Ya, walaupun itu ilmu dunia yang disampaikan, matematika atau tentang kewarganegaraan, tapi selalu dibarengi dengan dilandasi dengan ilmu-ilmu Quran hadis. Nah, ngaji kemudian diamalkan setelah ngaji, ya ada ibadah-ibadah sunnah diamalkan, doa-doa juga diamalkan, dan lain-lain semua yang sudah kita kaji diamalkan. Apalagi Bapak Ibu guru mendidik anak-anaknya berakhlak yang baik, maka akhlak dirinya sendiri juga harus baik, kasih contoh yang baik, memberikan keteladanan yang baik. Nah, kemudian yang ketiga membela. Nah, termasuk Bapak Ibu guru ini membela dengan tenaganya, teruskan, lanjutkan. Kalau ada rezeki membela dengan hartanya yang banyak, ya, kalau setidaknya ya setiap ada rezeki disisihkan sebagian untuk infak pembelaan. Lalu sambung jamaah juga tetap dijalankan dengan baik di desa kelompoknya masing-masing. Dan yang kelima adalah ketaatan. Inilah namanya ibadah itu menetapi 5 bab, program ibadah yang sudah sangat sistematis. Apabila kita jalankan, kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia wal akhirah. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Saya rasa itu saja, karena waktunya hanya sampai jam 9. Mudah-mudahan nanti pada kesempatan yang lain kita bisa ketemu lagi. Kita akan bahas tadi yang saya sampaikan ya. Apa sih nasihatnya Nabi kepada Ibnu Abbas itu, poin-poinnya apa? Dan itu kalau kita terapkan pada murid-murid kita itu sungguh sangat luar biasa. Nasihatnya Luqman Al-Hakim kepada anaknya seperti apa? Insya Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Teman-teman semuanya, para guru-guru yang luar biasa, guru-guru hebat, guru-guru pejuang, guru-guru yang insya Allah akan selalu mendapatkan pertolongan Allah di dunia hingga di akhirat. Ibu Nuri, alhamdulillah jazakillah khairah telah memberikan kesempatan untuk sharing pada malam hari ini. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah jazakumullah khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Hadir. Amin, amin. Recording stopped. Baik, alhamdulillah jazakallahu khairan kepada Ustadz Dev Aryan Yusuf, Ustadz Uday. Atas amal solehnya malam hari ini telah mengisi, insya Allah teman-teman semuanya sudah dicas lah ibaratnya ya. Insya Allah kita akan rutin nanti insya Allah untuk kita semua, ya namanya manusia, yazid wa yanqusu ya, naik turun. Jadi musyawarah dari manajemen pun punya ijtihad, setiap bulan sekali nanti insya Allah akan ada pengajian. Nah, Ustadz Uday nanti insya Allah kita undang lagi insya Allah. Alhamdulillah jazakallahu khairan sekali lagi Ustadz Uday. Baik Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah setelah ini akan ada musyawarah SD, baik kepada saya sampaikan kepada guru-guru TK, enggak Mas Soleh bisa live duluan nggak apa-apa. Saya syukuri, alhamdulillah jazakumullah khairan untuk guru-guru TK ya yang sudah mengikuti pada malam hari ini juga. Baik. Ya, kalian saya pamit Ya, ya, Pak Sukron. Alhamdulillah jazakallahu khairan Pak Sukron. Ya, Amin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sudah